Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan perkuliahan kita di kelas B dalam mata kuliah berpikir sistemik yang dibimbing oleh dosen pengasuh kita oleh Ibu Dr. Neliwati. Yang sama-sama kita hormati beliau dan tim dan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana PD S3 UIN Sumatera Utara Medan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan Ibu yang kita muliakan, hari ini yang akan menyampaikan makalah di hadapan kita bersama yaitu Pak Andika dengan judul Membaca dan menulis kritis. Membaca dan menulis kritis. Dan ini nanti sama-sama akan kita dengarkan paparan beliau dan setelahnya nanti mari kita berikan masukan-masukan terhadap makalah yang beliau sampaikan ini demi sempurnanya makalah beliau ini dan untuk penambahan ilmu bagi kita semua. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari moderator dan mari kita dengarkan paparan dari Pak Andika. Pada Pak Andika sebagai pemakalah dipersilakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Moderator Pak Nurman Hasibuan. Yang saya hormati dosen pembimbing kita Bu Dr. Neliwati yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Begitu juga yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa kelas B Pendidikan Islam. Sesuai yang disampaikan moderator tadi, bahwasanya judul makalah saya di sini membaca dan menulis kritis. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah nampak di layarnya? Pak Nurman, apa sudah nampak di layar PPT saya? Sudah Pak Andika. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih banyak. Sudah. Baik, langsung saja. Nanti seperti yang disampaikan moderator tadi juga, bahwasanya saya akan menjelaskan makalah saya yang sederhana ini. Tentunya banyak kekurangan ya, karena juga di judul juga saya bermasalah juga tadi, bukan judul makalah ya, tapi judul apa namanya, nama mata kuliah. Jadi saya buat itu berpikir sistematik, rupanya berpikir sistemik seperti itu. Baik, lanjut. Yang tampil gimana? Belum bisa naik Pak ya. Sebentar ya. Saya stop dulu. Baik, di sini dari makalah yang saya rangkum dalam PPT ini, membaca dan menulis kritis. Jadi membaca dan menulis kritis ini adalah bagian daripada keterampilan berbahasa ya. Jadi keterampilan berbahasa itu ada 4. Mungkin Bapak Ibu yang
profesinya sebagai guru bahasa, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Jadi tentunya sangat terbiasa dengan keterampilan berbahasa itu. Kalau kami kan di sini sebagai guru bahasa Arab, yang memang saya juga background saya pendidikan bahasa Arab, eh, ini juga sama. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Di sini ada bahasa Inggrisnya. Pertama itu menyimak, yaitu listening. Kalau dalam bahasa Arabnya itu istima, mendengar ya. Kemudian berbicara, speaking. Kemudian ada membaca, reading. Reading ini kiroah. Kalau berbicara tadi itu lebih kepada kalam. Disebut dengan maharoh kalam ataupun keterampilan berbicara. Kemudian yang terakhir ada menulis, writing skill ya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan kitabah. Jadi 4 keterampilan ini dalam pembelajaran bahasa memang sering difokuskan. Dalam tema-tema tertentu, keterampilan ini juga menjadi tujuan pembelajaran lah. Hal-hal yang ingin dicapai. Bagaimana seseorang itu mendengar dengan baik, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, jadi di sini kita sesuai dengan judul makalah, membaca dan menulis kritis. Baik, urgensi membaca dan menulis dalam Islam. Nah, jadi memang untuk istilah-istilah membaca dan menulis dalam Islam ini memang sangat-sangat populer sekali dalam dunia pendidikan. Contoh ya, istilah kita ngambil dari membaca ya. Ayat Al-Quran pertama kali turun kan Iqra, surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada juga istilah-istilah cendekiawan muslim yang mengatakan miftahun ulum al-qiraah. Artinya kunci dari ilmu itu ya membaca. Dengan membaca kita banyak tahu, dengan membaca kita menambah wawasan kita dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang membaca ini menjadi tolak ukur bagi kita ataupun landasan bagi kita untuk mendalami ilmu ataupun untuk mendalami suatu ilmu ya, pengetahuan. Nah, ini urgensi dalam membaca. Memang dalam dunia pendidikan Islam membaca itu ya harus diutamakan dalam pembelajaran baik dari tingkatan TK sampai dengan perguruan tinggi, ya kita dituntut untuk bisa membaca. Terlebih lagi konteksnya kita adalah Muslim yang memang teks-teks yang kita baca itu banyak berbahasa Arab, baik itu Al-Quran, hadis, maka kita harus menguasai bacaan-bacaan itu dengan baik sehingga kita bisa memahaminya. Kemudian ada namanya menulis, al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Kalau saya sambung lagi, qoid suyudaka bil hibali wasiqatin. Jadi sebenarnya ini pernyataan Imam Syafi'i tentang menulis. Jika ilmu itu seperti hewan buruan katanya, sedangkan tulisan itu adalah tali ikatannya. Jadi memang menulis itu penting. Jadi saya membaca sebuah literatur ya, maksudnya sebuah teks terkait dengan sejarah. Ternyata memang pada masa lampau ya, kita kan masyhur ataupun terkenal bagi kita itu beberapa ulama-ulama yang bermazhab. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, dan lain sebagainya. Hanya beberapa orang saja mungkin yang kita kenal. Tapi pada hakikatnya pada masa-masa itu banyak ulama-ulama yang memang memiliki ilmu dan wawasan yang tinggi. Namun kenapa mereka tidak dikenal pada masa kita sekarang? Ya karena karyanya bisa dikatakan tidak ditemukan ataupun tidak ada. Hal ini juga terjadi mungkin di daerah-daerah kita. Ada sebuah makam ulama yang memang dikenal oleh masyarakat di tempat itu, tapi tidak bisa tidak bisa dikenal di tempat lain karena mungkin tidak ada peninggalan karya-karyanya seperti itu. Jadi ini kesimpulannya,
urgensi membaca dan menulis dalam Islam itu ya memang membaca dan menulis itu sangat-sangat penting. Nah, jadi membaca dan menulis adalah kedua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan dalam sebuah pembelajaran. Jadi memang setelah membaca kita menulis, setelah membaca kita menulis seperti itu. Jadi aspek ini tidak bisa dipisahkan. Dengan membaca seseorang dapat mengetahui informasi, menambah wawasan serta dapat memunculkan ide gagasan dari teks yang ia baca. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa membaca suatu teks. Jadi kita mendapatkan informasi dari apa yang dituangkan oleh penulisnya. Memang sangat berbahaya sekali kalau kita tidak tahu membaca ya. Terlebih lagi ya kita berkunjung ke suatu daerah yang memang kadang-kadang bahasanya itu misalkan di tempat-tempat umum lah, seperti bandara dan lain sebagainya, ya lebih dominan itu berbahasa Inggris. Jadi tentunya kita mau tidak mau ya lebih baik kita menguasai bacaannya dengan baik sehingga kita mengetahui artinya. Kemudian dengan menulis, seseorang dapat menuangkan ide, gagasan, pemikiran, serta memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ini lebih kepada kita ya sebagai mahasiswa doktor, calon doktor, dan akan meraih gelar doktor insya Allah. Jadi memang kita dituntut untuk menulis, menghasilkan karya. Sehingga tulisan-tulisan kita itu memberikan apa ya, manfaat kepada orang lain. Pemikiran-pemikiran kita itu kita tuangkan dalam sebuah tulisan ataupun riset sehingga dapat mempengaruhi pemikiran orang lain dan juga bermanfaat tentunya. Jadi menulis ini lebih kepada kelas dewasa ya, maksudnya ya seperti dari tingkatan SMA lah menulis. Seseorang kalau dia sudah mampu menuangkan gagasan pemikiran yang melalui tulisan, itu lebih baik dikembangkan terus-menerus seperti itu. Jadi kalau saya sebagai pemakalah membagi dalam konteks pendidikan, membaca itu lebih kepada mulai dari pendidikan tingkat bawah, kemudian dilanjutkan menulis itu ya jika sudah mampu menuangkan tulisan. Nah tentunya ada rules tertentu ya dalam menulis, bukan hanya sekedar menulis seperti itu. Nah tapi sesuai dengan judul makalah saya ini, kata kunci adalah kritis. Kritis. Apa yang dimaksud dengan menulis kritis, apa yang dimaksud dengan membaca kritis, inilah yang akan kita kaji dalam makalah ini. Jadi kritis merupakan berpikir manusia untuk merespon terhadap suatu fenomena dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Krisis dalam membaca dan menulis bukan hanya sekedar beraktivitas, sekedar membaca teks ataupun menggoreskan tulisan, namun melakukan telaah lebih dalam. Jadi begini ya, ketika kita membaca suatu teks, terus kita hanya sekedar membaca dari awal sampai akhir kita baca, terus kita tutup, itu bukan namanya kritis. Nah, jadi kritis membaca itu kita harus menelaah, mendalami isi daripada teks yang kita baca itu. Sampai-sampai kalau kita memang lebih mendalam lagi, kita harus memperhatikan sub-sub bahasannya dan siapa penulisnya begitu. Jadi inilah yang dinamakan dengan analisis. Jadi kalau kritis membaca itu ketika kadang begini ya, ada sebuah teks yang memang di dalamnya terdapat banyak kalimat-kalimat ambigu. Jadi kita menelaah ini kemana maksudnya. Terus alasan penulis menuangkan ini dalam tulisan apa begitu. Kemudian ini tujuannya apa, manfaatnya bagaimana. Terus apakah ini berdampak negatif bagi orang pembaca. Itulah yang namanya kritis dalam membaca gitu ya. Jadi begini ya, ilmu itu selalu berkembang. Jadi pentingnya kritis dalam membaca itu ya kita harus pahami bahwasanya ilmu itu selalu berkembang. Dan tentunya ketika kita membaca sebuah buku ataupun teks ataupun penelitian tentang sesuatu hal, tentang suatu fenomena yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dengan membaca kritis itu kita mendalami, kita menganalisis, tentunya kita akan mendapatkan ide gagasan baru. Atau bahkan saja mungkin kita bisa membantah argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh penulis itu tadi begitu. Jadi kritis ini lebih kepada ya kita lah sebagai mahasiswa doktor gitu.
Itu kritis membaca. Kemudian kritis membaca dan menulis ini bukan hanya sekedar beraktivitas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau yang dia hanya sekedar membaca, itu bukan kritis namanya. Ataupun dia menulis, ya, dosen menjelaskan suatu materi terus menulis, terus ya sudah, tulisan itu tersimpan begitu saja, itu namanya bukan kritis. Jadi lebih kepada suatu tujuan yang ingin dicapai dan pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Nah, perspektif teoritis. Jadi begini, dalam metode penelitian ya, kita fokus kepada makna daripada perspektif. Perspektif itu teoritis merupakan pandangan penelitian dilihat berdasarkan beberapa teori para ahli atau orang lain yang telah melakukan penelitian dengan objektif atau teori yang sama dapat dijadikan rujukan. Jadi begini, membaca dan menulis kritis itu dari perspektif teoritis ya. Kita kan sudah paham, sudah tahu bersama bagaimana teori ini berjalan. Membaca dan menulis kritis harus dengan teori yang sudah teruji dan terorganisir. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, menulis itu ada aturan-aturan tertentu yang harus kita patuhi. Membaca juga seperti itu. Artinya bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan poin-poin yang disampaikan oleh penulis dari teks yang kita baca. Nah, kemudian terorganisir. Terorganisir artinya ya bisa jadi kontinuitas ya begitu. Misalkan ada orang yang memang mengarang buku jilid 1, jilid 2, jilid 3 seperti itu. Jadi kita harus kontinu mengikuti semua buku-buku yang diterbitkan gitu sehingga kita bisa mendapat melakukan analisa dengan baik. Sehingga pelaku membaca dan menulis dapat menemukan pengetahuan baru dan menghasilkan gagasan secara ilmiah. Jadi itulah yang dimaksud dengan bahwasanya kita memiliki teori bukan hanya sekedar membaca ataupun sekedar menulis saja gitu. Baik, kita masuk dalam penafsiran ya. Tapi sebelum saya beranjak, karena memang di subjudul makalah yang dibagikan itu saya ada untuk menjelaskan terkait dengan perspektif. Jadi begini kawan-kawan semua, setiap kita setiap kita berhak untuk berpendapat tentang suatu fenomena. Jadi karena ada kata perspektif di situ, perspektif saya maknai dengan sudut pandang. Jadi setiap kita memiliki argumentasi tersendiri, tapi dalam akademis kita harus menguji setiap apa yang kita argumentasikan begitu. Jadi mungkin saja yang kita sampaikan itu kurang atau bahkan mungkin yang kita sampaikan itu terlalu berlebihan. Jadi di kalangan peneliti juga begitu, memiliki perspektif masing-masing. Baik, masuk ke dalam penafsiran. Nah, jadi kata-kata tafsir sudah tentu familiar ya di kalangan kita. Terlebih lagi di semester 1 yang lalu kita sudah mempelajari mata kuliah tafsir tarbawi. Nah, jadi dalam menulis kritis ataupun membaca kritis ada namanya penafsiran. Sebuah metode untuk memahami makna yang terkandung dalam naskah-naskah hukum menyelesaikan suatu perkara yang memiliki peraturan ada tetapi tidak jelas dalam hal perumusannya. Untuk menelaah ataupun menemukan poin penting dalam sebuah tulisan, perlu diterapkan metode penafsiran untuk mengulik makna atau artikulasi yang tersurat. Jadi teman-teman semua, memang kan ada sebagian sebagian tokoh mungkin atau bisa kita katakan ya guru besar juga lah yang kita bisa lihat di media-media ataupun seorang pemikir atau cendekiawan yang memang tidak terlalu memperhatikan metode penafsiran gitu, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan perspektif, setiap orang bisa menafsirkan, bahkan pernah juga kita kasus untuk menafsirkan surat Al-Maidah aja terkait dengan ujaran kebencian itu setiap kalangan-kalangan ulama dari Islam itu berbeda pendapat. Nah, tapi kita tidak melihat di situ. Namun bagaimanapun penafsiran itu penting untuk mengulik, ya, untuk mengulik. Kadang-kadang begini ya, ada kata-kata yang seperti saya sampaikan tadi itu ambigu atau
ini maksudnya apa gitu. Bahkan di persidang di apa ya di momen-momen sidang saja yang memang kita ketahui ya kasus-kasus yang memang yang sedang viral sekarang melalui proses sidang di situ ada BAP. BAP kan ditulis, diketik. Nah, kadang-kadang di situ yang ditulis dan diketik itu tidak dipahami oleh hakim atau tidak dipahami oleh jaksa penuntut umum melalui BAP-nya gitu. Jadi di situ muncullah penafsiran. Nah, begitu juga dalam teks Al-Qur'an ya. Kita apa namanya? Kita itu memang banyak mendapatkan kata ataupun kalimat di dalam Al-Qur'an itu yang memang membutuhkan penafsiran melalui rujukan-rujukan yang memang tidak menyimpang dari makna yang dimaksud dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya ada namanya ya tafsir, ilmu tafsir. Tentunya untuk menafsirkan itu tidak berdasarkan andai-andai atau angan-angan. Artinya ya tidak sembarangan. Setiap mufasir atau penafsir Al-Quran itu ya melalui kajian-kajian yang tertentu yang memang terorganisir. Jadi kalau kita membaca, boleh nggak kita menafsirkan? Menurut saya sih sebagai pemakalah boleh. Ketika kita membaca sebuah buku atau novel, ya kita tafsirkan ya apa maksudnya, kemudian kemana. Kan selain daripada itu kan kita sebelum kita menafsirkan kita kan berimajinasi. Sama dengan gini ya kawan-kawan semua, bahwasanya ada sebuah fenomena ya terkait dengan buku yang waktu itu viral tahun-tahun lupa saya tahun 2007 tahun 2006 tahun 2008 saya lupa buku Laskar Pelangi yang memang itu bestseller ya. Nah, beda memang rasanya ketika kita membaca bukunya dibandingkan menonton filmnya begitu. Karena kita di situ ketika kita membaca kita berimajinasi tentang suasana ataupun apa ya kondisi yang diceritakan oleh penulisnya itu Andrea Hirata. Nah, ketika kita melihat filmnya, ini bagi orang yang sudah membaca novelnya ya, ketika kita melihat filmnya ya kita kadang-kadang kecewa ya sebagian orang ya, oh ternyata yang saya imajinasikan tidak seperti itu, ternyata filmnya begini. Jadi setiap orang berhak berimajinasi dari apa yang dia baca gitu ya. Begitu juga ketika kita baca puisi, tentunya kita dan rekan kita yang lain imajinasinya berbeda dari puisi yang dia baca walaupun teksnya itu sama gitu. Jadi intinya kawan-kawan semua penafsiran itu ya harus melalui metode-metode ya. Itu bukan sembarangan. Kita pun kalau kita ingin menjadi mufasir atau penafsir ya kita harus menguasai banyak literatur. Bukan berarti tidak bisa ya ataupun bukan berarti mustahil ya karena tentunya itu melalui jenjang-jenjang yang sangat panjang. Terkhusus lagi kita harus menghafal ayat Al-Quran itu sendiri. Jenis-jenis penafsiran di sini ada penafsiran gramatikal, penafsiran teologis, kemudian ada yang namanya penafsiran histori, penafsiran futuristis dan sebagainya. Ini walau menurut saya walaupun tidak mengena dalam apa tadi ya dalam judul makalah saya, tapi menurut saya cukup mewakili lah untuk menjelaskan jenis-jenis tafsir itu sendiri. Artinya bukan hanya satu kesatuan saja, tapi memang ada apa namanya bagian-bagian tertentu ataupun jenis-jenis tafsir itu. Kemudian masuk dalam pembuat catatan. Ya, dalam akademik ketika kita berbicara tentang catatan tidak terlepas selalu dengan footnote ataupun catatan kaki ataupun kutipan-kutipan. Jadi kalau saya di sini lebih kepada memaknainya dengan kutipan. Bagaimana sih cara membuat kutipan dengan baik? Ya, di sini ada saya jelaskan sedikit ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Catatan itu dapat dimaknai dengan kutipan yang berarti gagasan, ide, pendapat diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku majalah, internet, dan lain sebagainya. Jadi begini teman-teman, kalaupun kita merujuk kepada beberapa literatur ilmu, misalkan kita katakan
ilmu literatur, ilmu Arab lah, kebahasaan Arab itu, dalam ilmu balaghah ya, balaghah ada yang namanya linguistik ya, balaghah ini ada namanya iktibas. Iktibas ini akhzul ayat awil hadis, eh, maksudnya mengambil ya, akhzul itu mengambil akhzul ayah awil hadis wa yaqulu annal qauluhu ya begitu ya. Maksudnya mengambil potongan ayat, mengambil potongan hadis, ya seakan-akan itu perkataan dia. Padahal ya itu kan hak Allah, Al-Quran itu perkataan Allah, hadis itu perkataan Nabi. Itu boleh-boleh saja. Artinya dengan syarat tidak menyimpang daripada maksud apa ya, maksud dari makna daripada teks itu sendiri. Nah, jadi teman-teman semua, untuk mengutip memang kita tidak apa ya, tidak terlalu harus memang bagaimana sih cara mengutip itu. Ya penting untuk mengutip itu kita tahu, kalau kita mengutip dari pernyataan orang ya, dari siapa kita mengutip, terus kapan kita kutip, terus kapan waktunya, maksudnya kapan itu terjadi, terus ketika kita kutip itu apa ya namanya, ketika kita kutip itu sedang membahas apa dan bagaimana kondisinya. Kita harus tahu itu, seperti dosen ya, dosen kita menjelaskan sesuatu. Ternyata penjelasan itu menarik, ya kita buat, kita tulis, kita buat rangkuman ataupun kutipan dari pernyataan dosen itu, ataupun seorang penceramah kita sampaikan dengan baik, maksudnya penyampaiannya itu baik menurut kita, ya kita tulis itu, mengutip secara langsung. Ada juga mengutip dari buku. Mengutip dari buku itu tentunya kita harus tahu penulisnya, terus buku itu diterbitkan kapan dan lain sebagainya. Ya tidak jauh beda dengan footnote lah, catatan kaki. Tapi memang kalau kita seorang akademis ataupun kita memang ingin menjadi penulis yang handal, ya kita harus sering-sering membuat kutipan-kutipan gitu. Sehingga itu nanti akan bisa menjadi modal bagi kita untuk menghasilkan karya tulis. Baik, selanjutnya teman-teman ada namanya, seperti yang saya jelaskan tadi, jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa yang ada teks yang dikutip. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, hal ini sudah saya jelaskan. Mungkin saya rasa kawan-kawan pasti sudah sangat memahami ya, bagaimana langsung ataupun tidak langsung. Kemudian penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Nah, ini sudah pasti kawan-kawan. Karena memang ya kita tidak bisa berubah, karena isi daripada yang ditulis itu hak penulis. Itu adalah hak patennya, dan begitu juga kita tidak boleh ketika kita mengambil kutipan dari Al-Quran ya, kita tidak boleh merubah maknanya. Bahkan menurut ulama bahasa ya, untuk tidak sesuai dengan konteks pun itu tidak boleh. Artinya begini, kita mau mengambil potongan ayat Al-Quran tentang sesuatu, misalkan tentang apalah, tentang hukum misalkan seperti itu. Tapi kita membicarakan itu di tempat yang tidak sesuai. Nah, jadi itu juga tidak boleh. Kemudian selanjutnya, karakter tulisan kritis. Jadi dalam kritis itu, tulisan kritis itu ada karakter-karakternya. Biasanya menggunakan struktur penulisan segitiga terbalik yang menempatkan informasi paling penting di bagian awal hingga yang kurang penting di bagian akhir. Jadi tidak terlepas daripada istilah-istilah ilmu kebahasaan ya, yang sudah kita pelajari di bangku sekolah, ada terkait dengan paragraf, ada deduktif, ada induktif dan lain sebagainya. Namun untuk menulis kritis itu dia lebih mengutamakan hal penting di awal. Jadi ketika orang membaca, bahkan dari judul ya, judulnya harus menarik. Kemudian biasanya di abstrak ya, ataupun yang penting di mana orang membuka buku itu, kalau buku ya, ataupun kalau dia sebuah riset, orang tertarik gitu. Dan memang orang tertarik untuk membaca keseluruhan. Jadi
Makanya dikatakan apa ya, mengerucut ke apa namanya, mengerucut ke bawah di atasnya itu runcing. Nanti di bawah itu agak melebar lagi daripada apa yang disampaikan dalam sebuah tulisan. Jadi teman-teman semua menulis itu ya, kalau tidak, kita pun ya begini ya, kalaupun kita tidak kalau kita membaca satu teks terus kita ketika baca awal itu nggak tertarik ya malas kita bacanya. Tapi kalau itu bagus dari awalnya ya kita yakin selanjutnya akan bagus, walaupun nggak ada jaminan juga tulisan itu akan bagus. Nah, kemudian ada juga di sini analisis karakter analisis kritis. Jadi memang ketika kita menulis, ketika kita membaca kritis dan kita menulis kritis, itu kita sudah dinamakan dengan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis. Jadi di sini analisis kritis adalah merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu artikel, karya ilmiah atau wacana baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya yang ditulis orang, entah itu artikel, karya ilmiah, wacana, itu bisa saja berubah. Keyakinannya terhadap apa yang dia tulis itu bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kita bisa memperbaikinya. Makanya ada nama istilah kritik jurnal ya, seperti yang kita sudah pernah lakukan di semester sebelumnya. Kemudian di sini ada penjelasan sedikit mengutip apa yang dikemukakan oleh Fairok dan Wadok. Menganalisis krisis dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana bahasa digunakan oleh kelompok sosial yang saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Jadi ini seperti apa ya? Kalau menurut saya ada unsur kepentingan ya kalau orang terlalu menganalisis suatu karya dengan kritis ya seperti itu. Sehingga nanti hasilnya tidak baik. Ini saya sebenarnya kalau di dalam beberapa rujukan ada beberapa pendapat tentang menganalisis kritis ini. Saya ngambil pendapat ini karena memang menurut saya lebih kepada mengacu kepada hal-hal yang negatif ataupun kurang baik ketika kita terlalu menganalisis kritis dari hasil karya orang lain. Namun kembali lagi kepada individualnya sih, tergantung niat dia. Menurut saya lebih banyak orang menghasilkan karya dibandingkan mengkritik karya orang lain yang seperti itu. Kemudian mengevaluasi tulisan, ya namanya juga evaluasi, tentunya ya melihat secara keseluruhan dari apa yang sudah kita tulis ataupun yang kita baca ya. Jadi kita mengevaluasi, tentunya dari evaluasi itu akan banyak kekurangan-kekurangan ataupun ada kekurangan-kekurangan yang kita temukan. Jadi kita sudah paham tentunya makna daripada evaluasi itu sendiri. Ya, di sini dimulai dari membaca, menelaah atau menganalisa sampai pada penghimpun poin penting. Nah, kalau kita melihat kepada pengalaman-pengalaman orang menulis, ya itu setelah dia menulis, kemudian nanti ada review ulang lagi, kemudian ada editing lagi dan lain sebagainya. Nah, namanya juga evaluasi. Evaluasi itu ya untuk mencari kesalahan begitu dan tentunya untuk memperbaikinya. Baik, masuk kepada refleksi. Refleksi ini lebih kepada melibatkan emosional ya. Refleksi kegiatan eksplor secara keseluruhan. Apa yang kita sudah tulis, kita lihat. Ini ketika kita, misalkan kita menulis suatu karya ya, ini sudah halaman ke-30. Nah, kalau kita ingin merefleksi ya kita buka lagi dari halaman pertama, dan kita kaji lagi lebih mendalam kenapa kita mau menulis itu dan apa tuh namanya ya, artinya refleksi ini lebih luas lagi daripada evaluasi seperti itu. Jadi mengkaji ulang apa yang terjadi dan mempertimbangkan proses-proses permasalahannya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau kita menyelenggarakan sebuah acara, nah acara itu sudah terlaksana. Nah, kemudian kita merefleksinya. Tadi permasalahan yang terjadi apa, terus bagaimana solusinya dan lain sebagainya, bagaimana penanggulangannya. Nah, sehingga nanti itu ke depannya akan ada apa ya, untuk mengantisipasi lah gitu.
Jadi di sini ada saya tulis bahwasanya merefleksikan dan mengikutkan makna atas apa yang sedang terjadi atau menambahkan hal-hal lain yang seharusnya ada sebagai objek tambahan bagi pembelajaran. Jadi kalau ia dalam tulisan, ketika kita merefleksi tulisan kita, kadang-kadang ya ada tambahan. Sama seperti kita menulis makalah ya. Nanti di bagian-bagian tertentu kita ketika refleksi kita baca, oh ini ternyata harus ditambah seperti itu. Jadi itulah bagian daripada refleksi itu sendiri. Kemudian ada jenis-jenis refleksi, refleksi ke atas tindakan, reflect action, kemudian refleksi semasa tindakan, refleksi untuk tindakan. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah. Kemudian ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dari apa yang kita baca, dari apa yang kita tulis. Jadi teman-teman semua, saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya bagaimana sih, tapi karena ini adalah bagian daripada judul makalah yang wajib saya tulis. Jadi saya lebih kepada melihat makna daripada mengambil keputusan. Pembuatan keputusan atau decision making ialah proses memilih dan atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi yang tidak pasti. Jadi pembuatan keputusan juga terjadi dalam situasi yang meminta seorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, atau membuat estimasi. Jadi menurut saya kalau ini terjadi dalam sebuah tulisan atau teks yang kita baca, kita harus mengambil keputusan itu baik nggak atau kita terus itu apa ya? Artinya setelah kita menganalisis, kita mengambil keputusan dari penilaian dari yang kita lakukan. Kalau itu memang bertentangan dengan pemikiran kita, ya kita bisa balas dengan kritik jurnal ya, ataupun balas dengan tulisan lain. Menurut saya sih begitu. Tapi nanti ada penjelasan dari kawan-kawan terkait dengan mengambil keputusan ini, mungkin bisa dijelaskan. Kemudian dalam tulisan kita harus memutuskan apa ya, yang kita tulis itu condongnya kemana. Artinya jangan kemana-mana gitu. Jangan muter ataupun sehingga permasalahan yang kita uraikan tidak selesai. Itu sih menurut saya terkait dengan mengambil keputusan ini. Tapi saya harap nanti ada diskusi dari teman-teman untuk menyempurnakan isi makalah saya. Baik, itu saja. Terima kasih. Selesai saya jelaskan ataupun saya paparkan makalah saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Moderator. Pak Nurman Hasibuan. Pak Nurman. Sebentar ya, saya. Halo Pak. Halo, halo, halo. Sebentar Pak ya. Nggak bermasalah dari jaringan ya Pak. Putus ya? Selesai kayaknya itu sudah selesai. Baik Pak, kita lanjut terus. Sudah selesai diskusinya. Sudah selesai makalah yang. Sudah selesai Pak Nika ya Pak ya? Iya, ya, sudah selesai tadi Pak. Tadi saya panggil Bapak. Cuman saya tampilkan dulu apa nih biar lebih Ya Pak? saya Bisa tampilkan. dengarkan suara saya Pak? Bapak dengar suara saya nggak? Ini Pak baru dengar nih, baru dengar. Berarti Tadi lambat nggak ya. ada kedengaran. Ya. Bapak Ibu yang lain bisa dengar suaranya? Sebentar lanjut, Pak. Sebentar Pak ya. Ada gangguan jaringan nih. Presentasinya Pak Andika. Presentasi saya sudah siap Pak. Halo? Wah, jaringan. Jaringan itu Pak. Pak. Halo Pak Andika.
Baik Pak, saya sudah menjelaskan makalah tadi sampai dengan terakhirnya. Cuman setelah itu tiba-tiba ada ini ya, ada gangguan jaringan. Gangguan. Iya, Baik, iya, iya. bahkan saya sudah menyampaikan tadi, saya serahkan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada Bapak selaku moderator. Silakan Pak. Iya, terima kasih kepada Pak Andika yang telah mempresentasikan makalahnya di hadapan kita bersama dengan judul Berpikir dan Menulis Kritis. Beliau telah menyampaikan makalahnya secara tuntas dan bersemangat, dan mungkin sudah jelas bagi kita semua mungkin, tapi di sana sini mungkin masih ada juga lagi yang perlu kita ini pertegas atau perjelas. Maka kepada teman-teman saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui moderator. Kepada teman-teman semua dipersilakan untuk dijawab nanti oleh Pak Andika. Silakan Pak. Izin Pak Nurman, boleh Pina bertanya? Boleh, silakan Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Andika, tadi kan ada refleksi ya. Itu kalau kita samakan dengan evaluasi itu bisa nggak ya? Refleksi itu dengan evaluasi itu dari penulisan itu seperti apa gitu? Iya Pak. Ya, Bu. Agak sedikit mirip, apa mirip kali atau kayak mana? Itu penjelasannya Pak Andika. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kembalikan Pak Nurman. Itu aja Bu Pina. Itu aja. Oh ya, ini pertanyaannya apakah refleksi sama dengan evaluasi atau mirip atau lain sebagainya. Disilakan Pak Andika untuk ini dijelaskan. Oh, langsung Pak ya. Ya, langsung aja, langsung. Baik, Iya. terima kasih kepada Pak Nurhan selaku moderator. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Bu Vina. Saya juga sih, saya sudah jelaskan tadi, refleksik ini kan secara bahasa banyak sekali maknanya ya. Terlebih lagi ada itu namanya pijat refleksi. Nah, mungkin Bapak Ibu lebih tahu lah terkait dengan ini. Tapi kalau saya memaknainya itu secara sederhana saja dari yang saya baca-baca ini Bu Vina ya. Bahwasanya apa itu namanya ya? Refleksi itu berarti berpikir evaluatif. Ini hampir sama nanti saya katakan. Refleksi itu hampir berpikir evaluatif terhadap hasil suatu pekerjaan. Evaluasi itu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Nah, sekali lagi saya ulangi, bisa kalau saya masuk kepada pertanyaan tadi, boleh nggak refleksi itu disamakan saja dengan evaluasi? Nah, tidak bisa Bu Vina. Ini Ibu bisa cari sendiri literatur-literatur yang berkaitan dengan ini, terlebih lagi dalam konteks pembelajaran ya. Beda dia evaluasi pembelajaran dan refleksi pembelajaran. Itu menurut saya. Saya juga tidak expert di bidang ini, tapi dari yang saya lihat kalau kita memang ingin mencari tahu apa sih perbedaan evaluasi dan refleksi, itu berbeda. Tapi secara pemahaman sama, ada persamaannya gitu. Mirip-mirip tapi beda. Tapi kalau kita melihat dari definisi kan refleksi tadi menurut saya salah dalam menjelaskan ya, menurut saya salah dalam menjelaskan. Menurut saya refleksi itu hanya sekedarnya saja, tapi evaluasi itu menyeluruh begitu. Jadi bukan salah apa, tapi terbalik saya menjelaskan tadi itu. Itu sih Pak Nurman, saya kembalikan kepada Bapak. Iya. Terima kasih pada Pak Andika. Bu Pina, cukup kira-kira penjelasan dari Cukup Pak, terima kasih. Oh iya, silakan. Terima kasih Bu Pina. Selanjutnya disilakan kawan-kawan yang masih mau mempertanyakan presentasi dari Pak Andika tadi. Disilakan Bapak Ibu. Dan yang lain Bapak Ibu, terlebih lagi
terkait dengan apa ya? Kita diskusi, izin Pak Moderator. Ya, ya. Mungkin kawan-kawan setuju ya. Maksudnya untuk tapi ada yang bertanya lagi nggak kira-kira dari kawan-kawan? Pak Saripudin mungkin. Kalau tidak ada kita diskusi saja. Kami satu tempat makalahnya, tidak mungkin saya tanya, baru saya tanya langsung Pak Nurman. Terima kasih. Ya, Kami berdekatan sama Pak Andika ini. Nanti saya di biotosnya pula saya di sini. Oke lah, di kodenya Pak dijamin ya. Saripudin. Gimana? Jotos, Pak, nggak di jotos. Kami berdekatan sama Pak Andika, berdekatan. Gitu. Tapi berarti Pak yang ringan-ringannya jadi buat Pak. Yang ringan-ringan. Baik, izin Pak Moderator. Coba kita masuk kepada pengambilan catatan. Bu Vina, kira-kira mengutip catatan menurut yang Ibu pahami itu gimana? Ini kita ini ya, kita saling berbagi ya, bukan Pina memang tahu betul tidak. Kalau catatan itu ya footnote lah Pak Andika. Jadi kalau dia sebetulnya secara metodologi untuk penulisan catatan kaki itu, nama yang Bapak tanyakan cara penulisannya atau kayak mana? Ya, secara menyeluruh sebetulnya di sini kan ada subjudul pembuat catatan. Kalau dia secara untuk footnote ya, untuk footnote yang Pina tahu dengan metodologi itu, nama pengarang. Ya, koma. Itu ya, nama pengarang, koma. Terus judul buku, koma. Buka kurung. Tempat terbitnya di mana? Kotanya, Jakarta gitu ya. Misalnya Jakarta. Bukan titik 2 tapi titik koma baru tempat terbitnya. Tadi kan kota terbit, baru dia tempat terbitnya apa, CP apa gitu kan. Iya. Nah baru titik koma tahun berapa buku itu dikeluarkan, baru dia tutup kurung koma baru halaman berapa dibuat. Teman catatan kalau dia footnote secara metodologi itu, kalau dari awal itu footnote-nya nomor 1 itu H kecil dimulai dengan H kecil, selanjutnya H besar. Kalau misal H kecil, kalau misalnya H besar. Kalau pakai hal, pakai halaman gitu. Gitu sih sepengetahuan Pina Pak Andika. Baik, ini kan karena Ibu sudah memahami bahwa saya pembuat catatan itu adalah footnote. Ya. Apakah yang Ibu tahu itu ini pemakalah pula nanya ini? Tidak apa-apa Pak, kita berbagi loh. Namanya diskusi nih Pak, diskusi. Apakah ada rujukan terkait dengan itu, HLM atau HAL? Itu tergantung, kalau dari pengetahuan itu tergantung model atau tergantung individu atau tergantung dengan sekolahnya itu sendiri. Kalau Pina karena Pina dari alumni Stein Madinah, terus S2-nya YN Padang Sidimpuan, sekarang WIN, itu dia agak sama dia Pak Andika. Maksudnya satu alur lah secara metodologi gitu. Tapi pernah salah satu Pina baca skripsi ataupun tesis itu ada sebahagian itu tidak seperti itu, ada. Jadi dia kalau kita di tarbiyah ya, khususnya di tarbiyah ataupun dia dari YN, itu cara penulisannya memang seperti itu metodologinya. Paling beda-bedanya itu cuman halaman atau H kecil, H besar atau halaman gitu aja. Tapi kalau dia sudah di USU, Unimed itu beda lagi Pak. Beda secara metodologi beda. Kalau dia di UMSU kemarin Pina baca buku metodologinya itu, kebetulan kan Pina ngajar di Muhammadiyah ya. Kemarin Pina buat buku TOEFL. Kebetulan kan Pina yang mengampu mata kuliah TOEFL, Pina buat buku tentang penulisan skripsi itu seperti ini. Itu salah kalau dia di UMSU dengan di YIN. Itu yang jadi sekarang beda. Ada bedanya di situ. Tapi bedanya itu nggak terlalu signifikan, cuman di letak bahasa ada sedikit perbedaan di situ Pak Andika. Terus kalau dia di USU itu
Enggak perlu ini, dia enggak perlu apa ya, enggak perlu Jakarta atau di mana terbitnya, enggak. Yang penting nama orangnya sama judul buku dan halaman, gitu aja. Itu agak sedikit berbeda. Sudah sering Pina baca-baca skripsi atau tesis orang lain, ada beda. Yang satu jalur itu yang Pina pelajari dari Metofel S1, S2 sampai S3 sekarang ini, kalau dia di Tarbiyah dan di YN itu kayaknya satu nawan, itu aja Pak Andika. Oh, itu kalau apa ya? Kalau saya sih lebih kepada betul yang Bu bilang tadi itu, karena kita emang biasanya kan dari UIN itu turunannya, kalau dia sekolah-sekolah tinggi Islam turunannya kan dari UIN dia kan. Iya. Eh, jadi nggak jauh berbeda kalau menurut saya sih. Tapi kan kalau dia universitas-universitas negeri yang umum ya agak berbeda. Bahkan kalau kita lihat makalah-makalah punya orang Arab lebih parah lagi kalau menurut saya sih. Waktu saya kuliah S2 ada satu orang mahasiswa kawan kan disuruh dia buat makalah, dia buat tapi dengan pola dia sendiri karena dia dari Aljazair kan. Bingung kita, yang penting dia apa ya? Hampir sama dengan ini body note ya, Bu ya. Iya, Badi Not. Body note itu Tapi sedikit informasi sih Pak Andika, ya. kita saling berbagi. Pina penasaran sekali dengan Metofel itu seperti apa dan bagaimana. Makanya ada sedikit pemikiran Pina harus dan wajib bisa harus mendalami lah tentang metodologi itu. Kenapa? Kenapa setiap mahasiswa itu selalu bermasalah dengan Metofel, selalu masalah dengan skripsi, selalu masalah dengan footnote, body note, ataupun semua peraturan yang ada di metodologi itu. Akhirnya Pina buat kesimpulan, Pina teliti apa, kenapa, bagaimana ini orang-orang ini kenapa nggak bisa menulis gitu, apa masalahnya gitu ya kan. Jadi akhirnya dari Pina survei, Pina kasih sedikit apa, cari tahu lah, ternyata permasalahannya satu Pak Andika. Apa? Si dosennya itu yang mengampu mata kuliah itu selalu membuat bahasa Metofel, apalagi dia di anak S1. Kalau dia di S1 kan masih tidak terlalu, kalau dia di S2 kan udah paham lah tentang latar belakang ini segala macam. Kalau di S1 apalagi dia di semester mulai itu, kalau di semester 4 ya, 4, 5, 6 itu kan sudah ada Metofel ya. Jadi Pina teliti, Pina kasih angket apa masalahnya. Masalahnya itu cuma satu, dosen yang mengampu mata kuliah metodologi itu memakai bahasa Metofel. Itu dia. Jadi setelah Pina dapatkan hasil, kenapa Pak? Izin Bu, maksudnya dosen yang mengampu mata kuliah itu memakai bahasa Metofel. Maksudnya gimana itu? Dosen yang mengampu mata kuliah Metofel memakai bahasa Metofel yang itu seperti apa. Jadi kalau dalam kita dosen Metofel kita akan apa namanya, memberikan pembelajaran dengan itu bahasa tekniknya, bahasa yang lebih sederhana. Terus dengan pemahaman yang jadi gini, Pina pernah waktu S1 kenapa susah kali apa terbelakang. Jadi Pina buat sekarang dosen Metofel gini, tanya Pina buat nggak tahu ya. Apa nggak akan ngerti anak-anak kalau dia skripsi ya kan, karena dia masih S1 gitu. Jadi Pina buat metodenya tadi pagi di rumah sarapan apa. Kalau dia jawab sarapannya itu ayam goreng Bu. Kenapa lah ayam goreng? Coba kasih 3 alasan kenapa jadi ayam goreng lauknya tadi pagi. Jadi dibuat dulu suasana nyaman dan mencintai dengan Metofel itu seperti apa dulu, ngerti dulu seperti apa, baru kita masukkan bahasa Metofel gitu sih Pak. Dari hasil penelitiannya Pina itu di 2018 Pina teliti itu masalahnya. Jadi terlalu anggap simpel perasaan si dosen itu karena dia ngerti
sedangkan si mahasiswanya nggak ngerti. Padahal harus tahu metofel itu biar ngerti dengan skripsi gitu. Nah, setelah dapat latar belakangnya itu 3, ya Bu, mungkin karena tanggal muda, mungkin ini, itulah. Jadi coba dulu cari kenapa muncul masalah ini. Kenapa dengan judul ini? Terus fenomena apa yang kamu baru dibuat bahasa metofel gitu. Kalau menurut Pina, Pak Andika. Ya karena Ibu sudah membuka terkait dengan mahasiswa, Bu ya. Ini kita sama-sama dosen dan sama-sama pernah menjadi mahasiswa. Saya sendiri saya pribadi juga kurang paham apa yang disampaikan dosen saya di mata kuliah metodologi penelitian. Tapi karena itu sudah tuntutan, saya memaksakan diri untuk paham. Sampai sekarang, Bu, saya masih ikhtilaf nih antara kuanti dan kuali. Kadang terbalik, kadang ini kan. Itu kan bukan hanya saya sih. Banyak kawan-kawan yang seperti itu kan. Dari segi ciri-cirinya dan sebagainya. Kemudian kan menurut saya memang kenapa banyak kurang paham dan lain sebagainya. Karena menurut saya itu karena kurang contoh, Bu. Iya. Kurang contoh aja. Misalkan begini, jarang sekali saya temukan dosen metodologi penelitian. Beda ya kalau kita kelas dokter ini beda karena kita sudah berkecimpung di bidang itu. Yang berani tampil di ini saya katakan mahasiswa S1 ya. Ketika dosen mengajar tuh ini loh contoh penelitian yang baik menurut perspektif dosen itu. Jarang kali seperti itu kan. Yang ada Iya, cuman Pak. Iya. yang ada kalian cari nanti di pustaka dan sebagainya ya jelas ngambang. Gitu. Kemudian persoalan yang terkait dengan kita yang catatan kaki tadi itu ataupun footnote itu lebih kepada dosennya juga, Bu. Kadang dosen menginstruksikan begini, nanti ada dosen metofel lain berbeda. Kemudian selanjutnya kadang-kadang ada dosen yang membiarkan situasi itu terjadi. Ya udah, enggak. Iya. Kalau kebetulan Pina itu mungkin salah satu dosen yang cerewet. Kalau ada salah satu mahasiswa yang ngasihkan makalah tanpa metofel, tanpa footnote itu, Pina suruh tulis tangan, Pak, biar ngerti dan paham. Karena menurut penelitian, kalau anak-anak yang tidak tahu dengan penulisan seperti apa, nanti yang susah kan dia sendiri, bukan kita, tapi dia sendiri bagaimana caranya untuk menulis skripsi. Jadi nanti kalau makalah itu kan memang tidak sesuai dengan peraturan yang Pina buat sebagai dosen metofel, Pina suruh tulis tangan dulu seperti apa biar dia paham dan ngerti. Karena kan yang menulis itu akan sedikit mengingat di otak ya kan secara penelitian. Terus satu lagi, dosen metofel itu jangan cerewet dan jangan ini gitu. Itu nggak suka karena kalau menurut Pina, kalau kita tidak disukai murid, apapun yang kita ajarkan nggak bakalan masuk. Yakin lah, Pak? Ini pernyataan Ibu kontradiktif itu. Tadi Ibu bilang Ibu yang paling cerewet. Kalau Iya, cerewetnya itu cerewet tapi membimbing, Pak. Maksudnya bukan gitu loh. Ini gitu. Jadi besoknya itu dia akan dia akan Ibu Vina masuk. Kayak rugi kalau dia nggak masuk gitu. Jadi cerewet tapi berbawa makna biar dia pinter. Tapi bukan maksudnya bahasanya itu jangan kamu bodoh, enggak. Kan secara penelitian nggak boleh seorang guru ataupun dosen itu mengatakan kamu bodoh, enggak, tidak boleh. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang dosen mengarahkan ini anak ini seperti apa. Makanya Pina di Muhammadiyah itu punya payung tentang penelitian. Jadi siapa yang mau belajar untuk meneliti, mau menulis itu masuk ke payung, namanya payung penelitian gitu sih, Pak. Belajar ya, bukan Pina nggak tahu apa-apa, cuman saling berbagi. Tapi di sini ada saya tulis, dalam metodologi penelitian, perspektif teoritis merupakan pandangan peneliti dilihat berdasarkan beberapa teori para ahli atau orang yang telah melakukan penelitian. Jadi menurut saya, Bu, ya, terkait dengan metodologi penelitian metopel itu sebagai mata kuliah ataupun sebagai sandaran rujukan ilmu dalam kita melakukan riset, itu saja banyak pendapat-pendapat para ahli, ya nggak, Bu? Iya, iya. Nah, ini mengatakan ini mengatakan ini. Jadi artinya ada sebuah
apa ya, pendapat-pendapat ini pun kadang-kadang ya kita diarahkan untuk mengikuti semua. Artinya, oh ini pendapatnya benar, pendapat benar gitu. Hampir seluruh apa ya Bu, kalau kita buka makalah di bab 3 selalu saja siapa Bu yang masuk dalam apa pendapatnya di bab ketiga itu Mary Kunto. Ari Kunto. Ada Ya, satu lagi, lupa Ari saya. Kunto. Jadi ya seakan-akan ya itu hanya itu gitu terkait dengan metodologi. Kemudian kalau dia berkaitan dengan PTK, pendidikan tindakan langsung, itu juga hampir sama. Padahal kan Wan, seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya ya ada pendapat-pendapat lain apa Mohon namanya? izin moderator. Ya. Ini saya luruskan dulu ini. Ini udah melari dari jalur ini. Dari Sepertinya pembahasan. Kita cerita apa, orang ini cerita apa pula? Mohon dikonfirmasi kembali. kebetulan Apa namanya saling berbagi itu aja Pak. kebetulan di makalahnya Pak Andika nih ada nih lagi ditampilkan metopel gitu. Jadi ceritanya mengenai metopel pula ini. Jadi makanya nggak saya skors gitu. Kebetulan yang lagi ditampilkan di metopel ini Pak. Ya, oke. Izin dilanjutkan. Oke, terima kasih. Ya, masih dilanjut Pak Andika sama Bu Ina. Baginya ya Pak. Baik, ini sudah jam berapa Pak Moderator? Udah 9.20. Keluar kita ya. Kita ada waktu jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 9.30 loh Pak Andika, kayaknya kita keluar enggak ya? Tadi kita mulai jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8. Jam 8 ya, jam 8. Oke, kita lanjut terus. Menarik tadi diskusinya ya. Jadi memang artinya masih banyak persoalan lah di metodologi penelitian itu, Bu Vina. Dan juga di catatan kaki itu tadi, kalau saya memaknai dua ya, karena memang ada di subjudul makalah saya itu adalah katanya pembuat catatan. Saya pertama memaknainya seperti yang Ibu bilang tadi, catatan kaki ataupun footnote. Kemudian yang baik itu footnote ataupun body note. Nah, saya terbiasa dengan body note juga, baru mengenal body note ketika saya kuliah S3 ini kan. Kemudian selanjutnya lama itu Pak, cuman dari bulan apa ya? Bulan kemarin itu bukan deh. Tahun kemarin pas kita semester 1 itu memang sudah ada perubahan di dalam karya penulisan itu. Ada yang pakai body note, ada yang pakai footnote. Kalau untuk body note itu udah lama, cuman bisa berubah. Misalnya 5 tahun ke depan pakai footnote lagi balik, pakai body note lagi, gitu-gitu sih Pak. Itu tergantung kebijakan kampus, bukan? Ya, tergantung kebijakan kampus dan dia pakai bukunya itu apa dulu. Kan kita punya panduan. Iya. Nah. Kemudian yang saya pahami daripada pembuat catatan tadi itu adalah juga mengutip apa kata orang kemudian kita masukkan. Jadi di sini ada hal yang apa menurut saya sih yang lebih spesifik lagi. Bagaimana sih cara kita mengutip catatan itu? Mana ya pembuat catatan? Bagaimana sih cara kita mengutip catatan dengan baik untuk terlepas dari yang namanya plagiat gitu Bu? Itu masih belajar Pina, sampai sekarang masih belajar bagaimana cara untuk plagiasi itu seperti apa. Cuman secara definisi ya, belum secara praktek, tapi secara definisi itu dengan makna, dengan tujuan yang sama, tapi beda kalimat itu mengaplikasikannya itu agak susah sih sebetulnya dalam penulisan gitu sih Pak Andika. Masih belajar Pina, kalau untuk itu masih pelajaran, cuma definisinya tahu, tapi aplikasinya belum. Kalau saya sih berdasarkan pengalaman kan, untuk kita bisa begini Bu An, bagaimanapun kita harus mengutip ya, karena kan di sini di makalah kita ada boleh mengutip. Tapi karena kita berurusan dengan apa namanya, ada hukum tertentu, kemudian ada namanya tools ataupun aplikasi tertentu ya.
terkait dengan ini, baik itu plagiarisme ataupun Turnitin. Yang bisa kita lakukan adalah cuma memparase. Memparase itu Kenapa Pak? melakukan parase namanya, Bu. Ibu Prase. Prase. parase peraya kita ini lah ya. Cuman ini lebih kepada kita merubah kata-kata atau kalimat yang memang sesuai, cocok dia, walaupun katanya berbeda. Nah Ya, itu tujuannya sama tapi Hmm. beda kalimat. Tapi kalau menurut Pina pribadi, sebetulnya kita itu bisa. Tapi karena kesibukan kita sana sini, untuk pra-prase itu kita harus duduk, diam, konsentrasi, dan memang di situ pikiran kita gimana ini gitu. Jadi ini kan enggak, kita bercabang-cabang sana, kita hajar sana, jadi enggak bisa secara full untuk membaca itu gitu sih Pak Andika. Praprase itu ya memang butuhkan banyak waktu, Bu. Satu makalah kita Iya. bisa 1 minggu. Mm-mm. Kalau makalahnya itu ada 30 halaman gitu. Itu baru Iya. kita lulus dari plagiat ataupun lulus dari rendah ya Turnitin. Turnitinnya. Iya, Turnitinnya. Gitu. Nah, begitu juga Tapi karena kesibukan Pak Andika kan enggak bisa. Bapak ke sana naik gunung segala macam memang enggak bisa, Pak. Ya kita itu kan kita upayakan. Artinya kita sudah tahu solusinya. Iya. Dan yang paling kita pahami adalah semakin naik tingkatan tahun atau generasi kuliah ini, ya semakin sulit. Karena pertama dulu Iya. semakin banyak lulusan, tapi jumlah lulusan itu sedikit yang menulis. Jadi rujukan terbatas. Nah, artinya kita merujuk kepada suatu buku-buku yang memang jumlah yang terbatas, penulis yang terbatas, artikel-artikel itu juga. Nah, sementara ada ratusan orang dari satu kampus setiap tahunnya itu yang menuju ke situ. Terlebih lagi yang berkaitan dengan metopel, dia tidak peduli dia fakultas tarbiyah, fakultas apa, yang penting kan metodologi penelitian kan. Iya. Nah, jadi menurut saya sih akan menjadi sulit ke depannya. Nah, makanya praprase itu tadi juga bukan perkara mudah kan, Bu An? Bukan hanya bukan urusan mampu atau tidak mampunya, tapi ketersediaan waktu kan. Gitu tentunya. Tapi ada juga loh, Bu, dia jenis aplikasi ataupun website yang memang ketika kita paste di situ kalimat-kalimat apa, nanti kan muncul. Iya, ada Pak, ada itu Pak. kemarin ada aplikasinya untuk itu. Bahasa Tapi pertanyaannya sekarang kita di S3 ini waktunya itu loh Pak, Kak, kebagi pulang pergi pagi, pulang sore, malam mana bisa lagi, ya kan? Itu Pak Sapnial di jalan itu. Tapi Iya, itu menurut Pak Sapnial, akar dari masalahnya ya sudah ditemukan. Iya. Jadi itulah Bu An terkait dengan itu tadi. Nah, kita masuk kepada pengutipan dari kamus. Nah, kalau dia kamus Pak sama dengan Al-Qur'an ya. Kalau secara metodologi, kalau dia kamus kita pakai kamus bahasa Indonesia yang besar itu kan ada. Terus kalau yang bahasa Inggris juga ada kamusnya. Kalau Al-Qur'an sama pengutipannya dengan kalau yang kalau pengetahuan Pina kalau Indonesia, bahasa Inggris sama Al-Qur'an itu misalnya Al-Qur'an Departemen RI Al-Qur'an terjemaah. Terus penerbitnya tempat terbit, kota terbit, tahun terbit, halaman berapa di Al-Qur'an itu kita ngambil kutipannya seperti itu. Beda kalau dia ini yang agak sedikit ada perbedaan dia kalau pengutipan jurnal ya Pak. Pengutipan jurnal itu kalau sepengetahuan Pina itu nama yang punya jurnal, judul jurnalnya apa, terus di halaman berapa yang kita kutip, jam berapa gitu, volumenya berapa gitu, itu dia kok dari pengutipan. Oke. Ya, gitu sih. Ensiklopedia udah biasa kan, artikel, laporan, buku, majalah, Iya. internet. Nah, kalau internet itu gimana? Ada orang menggunakan waktu ya? Kalau sepengetahuan Pina dari Pina S1, kalau dari S1 sampai S2
itu ada dosen yang membolehkan mahasiswanya ngambil kutipan dari internet pakai waktu. Ada sama sekali dosen yang nggak mau sama sekali, dia itu pakai dari internet. Jadi pakai harus kutipan langsung atau kutipan buku langsung. Jadi kan kalau di internet kan ada HPP apa gitu. Jadi warna hijau, oh ini enggak. Ada sebagian yang bisa menerima, ada sebagian yang tidak bisa menerima. Gitu sih. Oh, Pak Andika. Ada juga yang hanya membolehkan apa namanya? Wikipedia. Ya, ada juga seperti itu. Jadi tergantung si dosennya itu mau apa. Jadi kalau secara kita ngambil itunya sih, ngambil definisi secara luas, itu semua tergantung maunya apa, modelnya apa, di sekolah mana. Jadi tergantung situasi seperti apa itu aja. Jadi jangan kita samakan dengan yang lain. Cuman kalau kita kan di S3 yang sekarang karena kita dari Yeyen, ya setara sama dia semuanya. Cuman yang kemarin waktu semester 1 itu kalau di zamannya Pina masih 5 ketukan dia di paragraf pertama itu ada perubahan, tapi kata Bu Nelly itu sudah 7 ketukan. Oke. Bapak Begitu. Ibu, Bapak Ibu, Ya Pak Sepnial. konco kawan-kawan, saya ini udah mau menuju gunung-gunung, nampaknya Gunung sudah. apa itu Pak Sepnial? Hah? Gunung apa itu? Kembar sih memang, Oh, tapi Pak Giva. jangan anggap pindah kemana-mana. oh iya, iya. Sesuai dengan materi Pak. Ini kita recording nih. Iya. Oh iya, ya. Oke, Saya ya, Bapak Pak Ibu, Sapnial. Ya. Iya, Pak Sapnial. Jadi sehat kita semua. Assalamualaikum. Salam satu Pak aspal. Andika Waalaikumsalam. sama Ibu Pina kita Ya, berangkat kenapa, Pak? kemana? Udah ya Pak Andika? Iya Bu. Sudah. Jadi Saya kembalikan pada moderator. Iya, terima kasih kepada Ibu Pina yang telah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Andika dan telah dijawab secara lugas dan jelas. Mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan dari beliau, dari paparan beliau ini. Dan tujuan dari pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Saya kira tidak saya perpanjang kalam lagi. Mari kita tutup presentasi kita ini dengan ucapan hamdalah. alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.